Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan materi eksponensial, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah cara menggambar grafik fungsi eksponensial, dan yang kedua adalah cara menentukan fungsi eksponensial dari sebuah grafik. Oke, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi eksponensial. Dalam menggambar grafik suatu fungsi eksponensial, kita harus tahu dulu nih bentuk umum dari fungsi eksponensial itu sendiri seperti apa. Jadi bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Dimana di sini a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan di sini ada titik 0 ya. Ada titik 0. Kemudian di sini ada titik 1. Syarat yang pertama katanya a-nya harus lebih dari 0. Berarti dari 0 ke kanan ya. Karena lebih dari 0. Kemudian di syarat yang berikutnya a-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, berarti saat di 1 nih, di titik 1, dia tidak boleh, a-nya tidak boleh berada di titik 1. Sehingga intervalnya nanti akan terpecah. Nah, akan menjadi seperti ini nih. Jadi ketika a-nya sama dengan 1, itu dia tidak boleh. Jadi dipecah intervalnya dari 0 sampai 1 dan dari 1 sampai lebih dari 1, pokoknya ke kanan terus ya. Jadi di sini kita dapatkan a-nya itu berada di antara 0 sampai 1 dan a-nya itu harus lebih dari 1. Oke, jadi itu adalah syarat dari fungsi eksponensial. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih harus ada syarat seperti itu? Dan apa sih pengaruh dari nilai K sama nilai A pada grafik fungsi eksponensial? Oke, langsung saja kita ilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Nah, baik, di sini kita menggunakan bantuan aplikasi dari GeoGebra ya. Dimana di sini sudah dituliskan ada fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, sekarang kita mau melihat kenapa harus ada syarat yang seperti tadi ya. Yang pertama tadi syaratnya adalah a-nya itu harus lebih dari 0. Kenapa sih kalau a-nya kurang dari 0? Nah, ini coba kita lihat ya. Kalau misalkan a-nya kita masukkan min 1, tidak ada grafik di sini, maka dia tidak akan terdefinisi. Jelas ya? Nah, kemudian kenapa a-nya itu harus lebih dari 1? Kenapa a-nya itu tidak boleh sama dengan 1? Coba kita cek, kalau misalkan a-nya kita ganti 1, maka gambarnya akan seperti ini. Oh, ini k-nya misalkan positif ya. Misalkan k-nya 1. Nah, gambarnya akan seperti ini. Dia akan menjadi fungsi konstan, bukan menjadi fungsi eksponensial. Jelas ya? Jadi syarat tersebut harus berlaku. Oke, nah kemudian apa pengaruh nilai K, kemudian apa pengaruh nilai A di dalam sebuah menggambar grafik fungsi eksponensial? Coba kita cek. Kalau misalkan K-nya di sini kita ambil positif ya, bebas, misalkan positif 1 deh. Misalkan positif 1, kemudian A-nya, misalkan A-nya kita ambil yang lebih dari 1. Coba kita cek di gambarnya. Grafik tersebut akan cenderung naik atau monoton naik. Ketika X-nya kita substitusi semakin besar, maka fungsi tersebut akan naik ketika si A-nya itu lebih dari 1. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan A yang kita masukkan adalah yang berada di antara 0 sampai 1, misalkan 0,5, maka gambar grafiknya dia cenderung turun. Jelas ya? Di sini kondisinya K-nya positif, kemudian A-nya yang kita substitusi atau yang kita masukkan itu adalah yang berada di antara 0 sampai 1. Dia justru malah monoton turun. Tadi kalau misalkan A-nya yang lebih dari 1, dia gambar grafiknya monoton naik atau cenderung naik. Oke, jelas ya perbedaannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan K yang kita ganti, yang kita masukkan adalah K yang nilainya negatif. Misalkan di sini ditaruh di min 1 nilai K-nya. Kemudian A yang kita coba misalkan lebih dari 1 deh. Misalkan 2.
Nah, coba kita lihat grafiknya. Dia justru monoton turun. Jadi kebalikannya ketika si K-nya ini positif. Coba kalau misalkan K-nya positif, kita lihat. Nah, dia monoton naik. Bisa kita lihat ya. Kemudian ketika K-nya negatif dan A-nya itu lebih dari 1, dia justru malah monoton turun. Nah, kalau K-nya negatif, kemudian A-nya juga yang kita substitusi atau yang kita masukkan itu berada di antara 0 sampai 1. Misalkan di sini kita pilih 0,5. Nah, dia cenderung monoton naik. Nah, ini akan seperti ini grafiknya. Semakin tinggi X yang kita masukkan atau yang kita ganti, maka grafik tersebut cenderung akan semakin naik atau monoton naik seperti itu. Jadi nilai K dan nilai A ini sangat mempengaruhi sketsa atau gambar dari grafik fungsi eksponensial tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan seperti ini ya. Ketika K-nya lebih dari 0 dan A-nya yang kita masukkan adalah lebih dari 1, maka grafiknya akan cenderung naik atau akan monoton naik. Tetapi ketika K-nya lebih dari 0 dan A yang kita substitusi adalah berada di antara 0 sampai 1, maka fungsinya atau gambar grafiknya itu cenderung monoton turun. Nah, tetapi ketika K-nya yang kurang dari 0, kemudian A-nya lebih dari 1, itu justru kebalikannya. Dia justru malah monoton turun ya. Semakin ke kanan itu semakin turun. Kemudian ketika K-nya kurang dari 0 dan A-nya itu berada di antara 0 sampai 1, dia justru malah monoton naik. Oke ya, jadi itu adalah pengaruh nilai K ataupun nilai A. Oke, kita balik lagi ke GeoGebra-nya. Coba perhatikan di sini, ketika K-nya diganti misalkan nilainya adalah 1 misalkan, maka grafik tersebut akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Oke, kalau misalkan K-nya 2, maka grafik tersebut akan memotong sumbu Y di titik 0,2. Nah, kalau K-nya negatif, misalkan negatif 0,5. Nah, di sini fungsinya atau grafiknya itu memotong sumbu Y di titik 0,-5. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y itu tinggal kita lihat nilai K-nya saja. Oke, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan fungsinya itu kita tambah sama contohnya misalkan 2. Kita lihat grafiknya. Ini misalkan K-nya kita ambil negatif 1. Oke, kalau misalkan K-nya negatif 1, seharusnya titik potong terhadap sumbu Y-nya di titik 0,-1. Tetapi karena ini kita tambah 2, di fungsinya kita tambah 2, maka dia akan naik. Titik potongnya itu akan naik sebanyak 2 satuan yang sudah kita tulis. Kalau misalkan kita tambah sama 3, coba kita lihat fungsinya. Nah, ini juga akan naik ya. Yang tadinya -1, seharusnya -1 nih ya. Tetapi dia naik sebanyak 3 satuan, sehingga di sini titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di titik 0,2. Bagaimana kalau misalkan kita kurang? Kita kurang sama 2. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, justru dia grafiknya akan turun sebanyak 2 satuan. Ini bisa kita lihat dari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Ketika kita tidak tambahkan apapun, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya itu negatif 1, di 0,-1. Tapi ketika kita masukkan -2 atau negatif 2, itu dia akan turun sebanyak 2 satuan. Jadi kalau positif dia akan naik grafiknya, tetapi kalau negatif dia akan turun. Oke, jelas ya? Ini adalah karakteristik dari fungsi eksponensial.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara menggambarnya tanpa bantuan aplikasi? Oke, misalkan ada soal seperti ini. Lukislah sketsa grafik setiap kurva di bawah ini. Yang pertama di sini ada fungsi gx sama dengan 2 pangkat x, di mana x-nya itu adalah elemen bilangan real. Begitu juga untuk yang fx sama dengan setengah pangkat x, dengan x-nya adalah anggota bilangan real. Oke, jadi cara menjawabnya atau cara mensketsanya, apabila tanpa bantuan aplikasi, kita bisa memanfaatkan tabel titik seperti ini. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan x-nya itu kita ambil dari min 3 saja ya, gak usah banyak-banyak. Misalkan x-nya min 3, maka nilai gx-nya itu akan bernilai 1/8. Jadi ketika x-nya diganti sama min 3, maka nilai gx-nya itu 1/8. Begitu juga seterusnya, kalau x-nya kita ganti min 2, maka nilai gx-nya akan 1/4, dan seterusnya. Ketika x-nya kita ganti sama 0, maka fungsi gx-nya akan bernilai 1. Nah, dari sini kita buat titik-titik. Nah, nanti setelah kita buat titik-titik, kita sambungkan titik-titik tersebut menggunakan garis. Maka dari itu, nanti terbentuklah sebuah grafik fungsi gx sama dengan 2 pangkat x. Nah, seperti ini ya. Jadi, x-nya atau titiknya kita dapat yang pertama ada min 3,1/8, kemudian min 2,1/4, kemudian min 1,5, dan 0,1, dan seterusnya. Jadi titik-titik ini kita tarik atau kita sambungkan dengan sebuah garis. Nah, nanti dari situ akan terbentuk fungsi atau sketsa dari fungsi gx sama dengan 2 pangkat x. Oke, nah begitu juga untuk yang b, kita buat tabel titiknya dulu seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah titik-titiknya sudah kita dapat, barulah kita buat koordinat kartesius, kemudian kita gambar grafik dari fungsi eksponennya. Seperti ini ya. Jadi titik-titik yang sudah kita dapat, ini kita sambungkan dengan sebuah garis yang menyambungkan titik-titik tersebut. Nah, barulah kita dapat sketsa atau gambar dari grafik fungsi eksponensial. Nah, biar lebih jelas, kalian menggambarnya itu di buku yang berpetak ya, sehingga di situ terlihat tuh ukuran-ukurannya. Dibandingkan kalian membuat ukuran sendiri, itu akan merepotkan kalian. Oke, jelas ya, ini adalah cara mensketsa atau menggambar sebuah grafik fungsi eksponensial. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana konsep atau bagaimana pengaruh dari nilai A ataupun nilai K terhadap grafik fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh soalnya. Oke, di contoh yang pertama ini yang ditanyakan adalah grafik dari fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Oke, ini artinya adalah fx sama dengan 1 dikali setengah pangkat x. Jadi di sini kita dapatkan nilai k-nya itu lebih dari 0 ya, karena 1 di sini. Kemudian nilai a-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka grafik tersebut harus monoton turun. Berarti yang monoton naik itu sudah pasti salah. Yang C dan yang E itu juga udah pasti salah. Berarti pilihannya tinggal A, B, atau D. Selanjutnya, tinggal kita lihat titik potongnya terhadap sumbu Y. Oke ya, kalau ingin melihat titik potong terhadap sumbu Y, kita lihat aja nilai K-nya. Di sini K-nya sama dengan 1. Ya sudah, berarti kalau K-nya 1, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di titik 0,1. Nah, coba kita lihat yang pilihan yang A. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ini di 0,4. Berarti salah ya. Kemudian yang B, titik potong terhadap sumbu Y-nya ada di 0,2. Itu juga salah. Coba yang D kita lihat, ya titik potong terhadap sumbu Y-nya itu ada di titik 0,1. Jadi pilihannya adalah yang D. Nah, agar lebih jelas kita ke contoh soal yang berikutnya. Ya, di contoh yang nomor 2 ini kita disuruh mencari grafik
dari fungsi fx sama dengan min 2 dikali 3 pangkat x. Nah, berarti di sini nilai k-nya itu adalah min 2, kemudian nilai a-nya itu adalah 3 ya. Berarti dengan kata lain di sini k-nya kurang dari 0 dan a yang dipilih adalah a lebih dari 1. Nah, berarti bagaimana kalau misalkan k-nya negatif dan a-nya lebih dari 1? Dia monoton naik atau monoton turun? Ya, monoton turun ya. Berarti tinggal kita cari yang monoton turun saja. Nah, kalau yang A dia salah ya, karena dia monoton naik. Yang D juga salah. Kemudian yang C juga salah. Oke. Nah, berarti pilihannya di antara B sama E. Nah, untuk menentukan pilihannya gimana? Kita lihat titik potong terhadap sumbu Y-nya nih. Nah, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah di nilai K-nya. Di sini nilai K-nya adalah min 2. Berarti kita cari grafik yang memotong sumbu Y di titik 0,-2. Coba kita lihat yang B. Nah, di sini memotong sumbu Y-nya di min 3 ya. Kalau yang E, dia memotong sumbu Y-nya di titik 0,-2. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya. Oh iya, ada yang belum disampaikan tadi ya. Nah, ini juga ada perbedaan dari nilai K ya. Jadi kalau misalkan K-nya positif, coba kita lihat kalau K-nya positif, maka kurvanya itu cenderung terbuka ke atas. Oke, tetapi kalau K-nya negatif, kita lihat di sini. Nah, dia kurvanya akan cenderung terbuka ke bawah. Oke. Jadi itu adalah karakteristik dari grafik eksponensial yang dipengaruhi oleh nilai A dan nilai K. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu menentukan fungsi eksponensial. Kalau tadi kita sudah bisa menggambar grafik fungsi eksponensial di mana diketahui fungsinya. Nah, tetapi sekarang dibalik nih. Kalau misalkan yang diketahui itu grafiknya dan yang ditanyakan adalah fungsinya, caranya seperti apa? Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya nih. Misalkan diketahui grafiknya nih, kemudian yang ditanyakan adalah fungsinya. Caranya seperti apa? Jadi kita harus mulai dari konsep awalnya. Dimana konsep awalnya gini, kita punya fungsi eksponensial, bentuk umumnya itu adalah K dikali A pangkat X. Nah, kemudian coba lihat di sini. Di sini dia grafiknya itu melalui titik 0,1 dan melalui titik min 1,2. Nah, tinggal kita substitusi nih. Ketika titiknya itu 0,1 atau grafiknya melalui titik 0,1, maka fungsi eksponennya menjadi di sini 1 sama dengan K dikali A pangkat 0. Oke, A pangkat 0 itu adalah 1 ya. Berarti K dikali dengan 1 adalah K. Nah, kita dapatkan nilai K di sini. Kemudian kita lanjutkan. Tadi grafiknya itu melalui titik min 1,2. Berarti kita substitusi ke fungsi eksponennya atau bentuk umumnya, maka kita dapatkan 2 sama dengan K-nya tadi 1 ya. A pangkat negatif 1. Seperti itu. Berarti ini 2 sama dengan 1 kali A pangkat min 1. A pangkat min 1 itu kan sama saja seperti 1 per A ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan nilai A-nya adalah 1 per 2. Nah, berarti kita dapatkan fungsi eksponennya, yaitu Y sama dengan 1 kali A-nya setengah. Karena 1 nggak usah kita tulis ya, berarti setengah pangkat X. Atau setengah ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Berarti 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan X, maka kita dapatkan 2 pangkat min X. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke contoh selanjutnya.
Di contoh yang kedua ini ada sedikit perbedaan ya. Di sini titik yang diketahui itu ada 3 ya. Dimana titik yang pertama adalah 2,5, titik yang kedua adalah 1,3, dan di sini ada titik 0,2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ada sedikit perbedaan nih cara mengerjakannya nih. Sepertinya grafik ini mengalami pergeseran ya. Pergeseran dimana pergeserannya itu ke atas ya. Kalau kita lihat sekilas. Jadi cara mengerjakannya, kita nanti akan mensubstitusi nilai titik-titiknya ke fungsi dari eksponensialnya, yaitu K kali A pangkat X ditambah B. Nah, kita akan substitusi ke sini. Nah, jadi ketika kita substitusi titik 0,2, titik 1,3, dan titik 2,5, maka didapatkan ketiga persamaan berikut. Nah, kemudian kita cari nilai A, nilai B, sama nilai K-nya nih. Dengan cara yang pertama kita eliminasi dulu nih persamaan 1 dan persamaan kedua. Oke, kita eliminasi. Di sini B-nya hilang ya. Kemudian di sini 1. Nah, KA dikurangi sama K. Nah, ini kita dapat persamaan ke-4. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nah, di sini akan kita dapatkan, ini coret ya, berarti KA kuadrat dikurang sama KA. Nah, di sini A-nya bisa kita keluarkan. Jadi kita dapatkan KA min K sama dengan 2. Oke, KA min K itu adalah persamaan keempat yang nilainya adalah 1. Berarti di sini bisa kita ganti nih. Ini kita ganti menjadi 1. Berarti A dikali 1 yaitu A. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah 2. Oke, kita sudah dapat nilai A. Kita cari nilai K dulu nih. Dengan cara mensubstitusi nilai A ke persamaan keempat. Oke, berarti dari sini kita dapat A-nya diganti 2 ya. Berarti 2K dikurangi K sama dengan 1. Berarti 2K dikurangi K adalah K. Jadi K-nya kita dapatkan yaitu 1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A dan juga mendapatkan nilai K. Berarti yang kita cari selanjutnya adalah nilai B nih. Nilai B ini bisa kita cari menggunakan persamaan ke-1 ya. Atau persamaan pertama. Di sini kita sudah dapat nilai K, berarti 2 sama dengan K-nya adalah 1 ditambah sama B. Berarti B-nya berapa nih? B-nya adalah 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, jadi sudah lengkap nih nilai A, nilai B, dan juga nilai K. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusi ke fungsi dari eksponensial tersebut, yaitu Y sama dengan K. K-nya adalah 1, kemudian A-nya adalah 2 pangkat X ditambah dengan 1. Oke, atau bisa kita dapatkan yaitu Y sama dengan 1 kali 2 pangkat X ya adalah 2 pangkat X ditambah 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kalau misalkan yang diketahui di grafik itu ada 3 titik, maka kita akan menggunakan bentuk umum fungsi eksponensial yang Y sama dengan K dikali A pangkat X ditambah dengan B. Baik, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.